Oke dok, kita sekarang akan membahas ini dok, antisipasi pandemi pasca Lebaran ya dok, libur hari raya. Nah kalau dokter sendiri nih di rumah sakit, dokter kan sebagai tenaga medis COVID-19 dan juga kepala instalasi gawat darurat yang tentunya itu pintu masuk paling heboh ya dok di rumah sakit. Iya, Ibu. Oke dok, gimana dok kalau di rumah sakit dokter sendiri tempat dokter bekerja itu pasca Lebaran ini seperti apa dok tingkat kasus COVID yang masuk dok? Baik, jadi sebenarnya Ibu Ira, saya itu mungkin datanya hampir-hampir sama dengan nasional, hanya saja mungkin saya ada tambahan sedikit pada saat tanggal 12 malam, saya agak-agak dapat serangan sedikit di IGD saya. Kebetulan ada klaster dari salah satu area, itu masuk ke saya. Jadi saya hanya bisa tampung 4 di malam hari, setelah beres baru 6 lagi paginya. Karena ada pasien lain juga yang kita harus layani, jadi memang agak kewalahan sedikit. Baru nanti setelah tanggal 13 kemarin Lebaran, 14, 15 itu berangsur-angsur tidak terlalu banyak, hanya saja mungkin 3 hari terakhir ini memang jadi banyak. Jadi banyak, agak padat sedikit, saya lihat memang terjadi peningkatan, seiringan dengan memang ada beberapa yang sudah mulai kembali ya Ibu Ira ya dari mungkin entah perjalanan dinas, saya nggak bilang mudik ya, perjalanan dinas ke kampung halaman begitu mungkin ya. Jadi ada beberapa peningkatan memang, tapi memang dari data nasional sendiri memang mulai meningkat Ibu Ira. Jadi memang ya kita agak wanti-wanti, soalnya kemarin kan 2/3 dari total yang pulang kampung yang mudik ternyata positif gitu ya. Jadi per hari ini coba saya baca dulu datanya, total memang 1.764.644 yang positif itu. Hariannya hari ini 5.746, yang sembuh itu totalnya jadi 1.626.142, dengan pertambahan kasus yang meninggal dunia itu per hari ini 186 orang Ibu Ira. Jadi totalnya masyarakat Indonesia itu 49.073 orang. Yang sementara sekarang dalam perawatan dan isolasi mandiri dengan kriteria suspek itu 77.431, dan masih dikatakan oleh pemerintah kemungkinan besar akan tetap meningkat trennya ke 2 minggu ke depan. Gitu kira-kira Ibu Ira. Oke, berarti memang ini klaster Lebaran ini ya dok ya yang membuat angka itu jadi meningkat ya dok. Iya, jadi memang kemungkinan besar karena ada eh, aktivitas berkumpul dan kerumunan Ibu Ira. Oke, oke berarti ya tadinya kita sudah agak mulai reda gitu dok ya ketakutannya. Sekarang karena mudik surat tugas mudik tadi jadi naik lagi gitu dok ya. Kita mesti tetap meningkatkan kewaspadaan juga tentunya ya dokter ya. Ya betul. Jadi dari yang waktu sebelum kita berlibur Lebaran itu sebenarnya di situ kita sudah sampaikan ya Ibu Ira, Pak Leo, saya juga sudah bicara bahwa yang kita songsong adalah agar tidak menjadi new wave, gelombang baru serangan positif COVID Ibu Ira. Sebenarnya kemarin tuh sudah kita wanti-wanti dan sudah kita berikan kiat-kiatnya sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin di lapangan ya seperti yang dilaporkan oleh media dan lain-lain berbeda kondisinya. Iya. Dan tadi dokter bilang serangan kasus tadi pas di tanggal 12 ya dok ya? Tanggal 12 Ibu Ira. Itu pas hari Lebaran ya? 13 lebarannya. Oh ya, Saya sebelum dapat jadi Lebaran sudah. sebelum lebaran. Betul, saya hari Rabu itu agak lumayan. Kamisnya memang melandai tapi nggak terlalu lama. Karena gini, saya juga mesti harus sampaikan. Jadi ternyata ini kita punya kondisi ini nggak jelas iklimnya. Jadi ada juga dibarengi dengan demam berdarah. Ada beberapa kasus yang sudah datang juga, Ibu Ira. Oke, jadi demam berdarah juga meningkat dan klaster Lebaran COVID-19 juga muncul ya dok ya? Betul, betul, Ibu Ira. Nah, itu dia Bapak Ibu ya, bagaimana caranya kita tetap harus menjaga kesehatan kita Bapak Ibu saat ini karena ada dua kasus penyakit yang datang lagi, klaster Lebaran tadi dan juga sudah mulai demam berdarah karena sekarang musimnya hujan terus panas hujan lagi gitu dok ya. Jadi demam berdarah biasanya udah mulai muncul tuh ya. Ya, betul, mulai mengintai. Ada beberapa kasus memang sudah masuk, Ibu Ira.
Oke. Nah, Dok, silakan saja kita langsung dengarkan presentasi dari Dokter Bintang. Bagaimana caranya kita semua mengantisipasi tadi kondisi-kondisi yang terjadi, terutama kedatangan klaster Lebaran di saat-saat sekarang ini ya. Silakan, Dok. Baik, selamat malam rekan-rekan. Terima kasih Ibu Ira, Pak Leo, terima kasih. Eh, saya menyapa dulu rekan-rekan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi diskusi bincang-bincang tentang kesehatan ya. Kita refreshing saja dan sharing ya. Jadi antisipasi pandemi pasca libur hari raya kemarin ya. Oke, jadi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah melaporkan biasanya setelah libur panjang pasti gelombangnya itu berhubungan dengan kenaikan kurva kasus virus pandemi saat ini. Itu 11 Mei itu sudah dilaporkan dan diwanti-wanti. Ya, next. Jadi dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, pada tanggal 15 Mei itu pun mengingatkan kembali potensi kenaikan kasus positif virus pandemi biasanya tidak langsung tapi berangsur-angsur akan naik hingga 2 pekan setelah libur hari raya. Ya, itu Kompas 17 Mei sudah katakan tuh. Ya, next. Jadi memang kenyataannya sejumlah faktor yang memungkinkan mendorong potensi kenaikan kasus positif virus pandemi pasca libur hari raya itu kita bisa lihat dari positivity rate-nya naik. Jumlah pemeriksaan spesimennya kemarin itu turun. Kemudian klaster-klaster yang tadi saya dan Ibu Ira sudah berbincang sedikit ya, contohnya klaster buka puasa bersama, klaster pulang kampung, dan lain-lain. Jadi memang ada momentum hari raya, libur sudah dibatasi juga, tapi tetap saja yang ASN mungkin saya tidak dapatkan di lapangan, hanya saja yang non-ASN ya banyak yang arus balik itu meningkat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu laporan-laporan beritanya seperti apa di media televisi dan lain-lain. Mutasi baru virus pandemi ini juga kita sudah pernah bahas ya, seminggu 2 minggu sebelum kita berlibur lebaran yang lalu, ada mutasi virus. Saya masih mencatat di sini, catatannya masih ada. Ya, India B1617 dengan 1618, Inggris itu B1117, Wuhan itu D614G, dan Afrika Selatan. Ya, jadi memang sudah beberapa yang dilaporkan, ada yang sudah landing di Surabaya, dan lain-lain ya. Next. Nah, pasca libur hari raya, itu terjadi peningkatan kasus baru virus pandemi hingga lebih dari 100%. Itu detik.com itu 20 Mei 2021. Jadi naiknya hingga lebih dari 100% hingga 20 Mei. Ada provinsi yang naiknya lebih dari 50%, contohnya adalah Aceh dan Sulawesi Barat. Kemudian disusul Jawa Timur, Jawa Tengah juga, Jawa Barat pada saat awal-awal Lebaran itu tinggi karena dibawa pulang virusnya. Ya, next. Nah, ini terdapat 175 pemudik yang memiliki hasil tes positif virus pandemi, ya, kirim ke Wisma Atlet, kemudian mengalami peningkatan perawatan di Wisma Atlet, tadinya 929 per tanggal 17 Mei, kemudian tanggal 20 Mei, 3 hari kemudian, jadi 1028. Dan mungkin per hari ini saya belum dapat datanya meningkat sampai berapa, gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Next. Ketika kita mau antisipasi penularan virus pandemi, itu perlu kerjasama. Jadi bukan begitu sakit, oh pemerintah tanggung jawab dong. Enggak. Tapi ini yang selalu saya, Ibu Ira, Pak Leo, nggak capek-capeknya ngingetin. Masyarakat, kalianlah semua yang jadi penentu. Ya, jadi meminimalisasi lonjakan kasus positif, terinfeksi virus pandemi ini, pasca libur hari raya ini tergantung dari kita, bukan tergantung pemerintah dan lain-lain. Ya, next, langkah-langkahnya apa? Itu untuk kita di rumah sakit, pemerintah itu mewajibkan menambah ruang perawatan. Ini jujur memang iya. Menambah ruang perawatan, menambah alat bantu pernafasan, menambah tenaga kesehatan. Hanya saja kan ada batasnya. Bahkan mungkin rumah sakit besar kelas A, RSM, RSPAD, Fatmawati punya batas. Ya, bukan 10 kali lapangan bola terus habis itu bisa gitu. Enggak begitu ya. Jadi akan disebar di seluruh rumah sakit tapi pasti ada batasnya. Next.
Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk antisipasi? Menjaga imunitas tubuh penting dilakukan masyarakat. Tetap hidup sehat di masa pandemi maupun tidak di masa pandemi. Ya, ini harus jadi dasar prinsip masyarakat Indonesia yang cerdas. Gimana caranya? Next, kita lihat. Yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan. Mengontrol konsumsi asupan makanan selama lebaran dan libur hari raya. Jadi jangan diforsir, dihantam semuanya, ditelan. Ya, balas dendam katanya. Enggak. Menunya tetap menu dengan asupan gizi yang seimbang. Ya, hidup aktif tetap harus aktif, berolahraga juga harus reguler aktif. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Di kita biasanya PHBS. Patuhi protokol kesehatan, ini paling penting. Kembali lagi ke pribadi masyarakat masing-masing, tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian, pertahankan berat badan normal. Biasanya dengan peningkatan berat badan, muncullah penyakit-penyakit aneh. Ya. Kemudian, konsumsi makanan bergizi seimbang. Itu tadi yang saya sudah singgung. Next. Tak hanya makanan, ternyata asupan cairan itu perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu cukup dapat menjaga imunitas tubuh dan bermanfaat mengeluarkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Jadi bayangkan Bapak makan, Ibu makan aja tanpa minum. Nanti yang akan flush keluar dari tubuh kan ginjal salah satunya. Nah, ginjal itu butuh banyak air, minimal sesuai dengan berat badan Bapak Ibu gitu ya. 30 sampai 70 cc per kilogram berat badan gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang diminum nanti akan dibuang bersama metabolit-metabolit yang tidak diperlukan oleh tubuh termasuk racun tadi ya. Next. Kemudian gas hidrogen dapat mengatur aktivitas anti peradangan dan antioksidan. Sistem kekebalan, apoptosis, itu kematian sel, dan memiliki potensi pengobatan, memperbaiki. Jadi itu di jurnalnya tahun 2020 itu ada Oxidative Medicine and Cellular Longevity. Ya. Next. Terus gimana dong? Bagaimana sih sebenarnya manfaat air dan inhalasi hidrogen untuk bantu jaga daya tahan tubuh kita? Next. Jadi, dengan kita mengkonsumsi hidrogen dengan cara inhalasi, dihirup atau diminum, air hidrogen ini berpotensi sebagai antioksidan. Nah, ini seperti gambar ini, jadi yang bulat-bulat itu adalah antioksidan. Dia sedang memakan radikal-radikal, ya, radikal bebas itu yang merusak sel-sel kita. Dia makan, dia netralkan sehingga potensi radikal bebas jadi netral sehingga tidak merusak sel. Seperti kita ketahui, organ kita itu ada organ jantung, organ ginjal, organ paru, disusunnya oleh sel-sel. Nah, kalau selnya rusak ya secara keseluruhan dalam jumlah besar ya pasti akan mengganggu organ, ya. Jurnal Medical Gas Research 2014 sudah dilaporkan. Next. Terapi dan inhalasi air hidrogen memiliki efek anti peradangan, antioksidan. Jadi kalau misalnya tubuh kita, sel-sel kita rusak, maka akan muncul faktor-faktor peradangan. Mau apapun kejadiannya, biasanya secara umum gambarannya sel tubuh kita adalah mengeluarkan peradangan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita atasi proses peradangannya dengan hidrogen, ya pas sekali. Jadi hidrogen itu punya efek antiinflamasi, antioksidan, mengurangi risiko kematian sel, ya, mengurangi stres oksidatif, meringankan infeksi virus, termasuk infeksi virus. Jadi, SOG Microbiology Journal dan Infectious Disease 2017 sudah melaporkan juga. Next, air hidrogen memiliki antioksidan, antiinflamasi, pemulihan paru. Jadi paru-paru juga bisa dibantu dipulihkan, ya. Jadi mengurangi cedera jaringan dalam hal ini paru-paru dan memulihkan sistem pertahanan tubuh. Jurnal Biomedical Research 2017. Kemudian, air hidrogen memiliki antioksidan dan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh sehingga dapat mengurangi respon peradangan inflamasi. Jurnal Nature 2020, Bapak Ibu. Next. Kemudian ada jurnal mengatakan bahwa
Molekul hidrogen bermanfaat sebagai terapi adjuvan, membantu, atau perawatan tambahan yang diberikan pada pasien positif virus COVID pada saat pandemi ini. Memiliki kualitas pengobatan dalam kondisi paru-paru yang radang kronik. Nah, ini juga udah ada Research Repository University West of England 2020 sudah dilaporkan juga. Next. Cara kerjanya gimana? Air dan inhalasi yang diminum masuk ke dalam tubuh sampai ke pencernaan, ini yang diminum ya, sampai ke pencernaan, diserap, didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi akan didistribusikan sampai ke sel-sel yang paling kecil, yang paling jauh, supaya dapat memperbaiki sel-sel yang sementara setengah mati atau rusak. Karena pada prinsipnya molekul hidrogen sangat ringan, aman, mudah dibawa di pembuluh darah kita. Terus kemudian gimana kalau yang diinhalasi lewat hidung masuk paru-paru? Next. Kalau diinhalasi, dihirup, hidrogen masuk ke dalam rongga paru-paru, seperti kita ketahui, akan terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru. Nanti akan masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke dalam jantung, kemudian dipompakan ke seluruh tubuh. Nanti dari situ sel-sel akan uptake, akan ambil, gitu ya. Next. Oke, kalau nanti ada pertanyaan Bapak Ibu boleh dilayangkan ke Ibu Ira. Saya kembalikan Bu Ira. Oke, terima kasih dok. Nah, itu tadi penjelasan dari Dokter Bintang ya. Nah, tadi bagaimana juga hidrogen bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan Bapak Ibu, terutama pada saat pandemi seperti ini ya. Nah, ini tadi saya baca berita jam 5 sore tadi, bahkan ada istilah namanya mini lockdown di satu RT di Cilangkap ya. Wah, ini benar-benar berarti nyata adanya ya dok ya, setelah lebaran ini ya sebanyak 80 orang terpapar COVID-19 di satu RT nih Bapak Ibu ya. Jadi ini gimana nih dok sampai seperti ini dok kasusnya ya saat Baik, jadi ini? memang ada beberapa kondisi di mana contohnya mungkin Bapak Ibu sudah mengalami yang tinggalnya di dalam sebuah komplek, maka peran serta aktif RT RW setempat tempat Bapak Ibu tinggal itu pasti sudah dilobi dan diberitahu informasinya oleh kepala daerah Bapak Ibu. Contohnya seperti di Jakarta ini, bahwa keluarga yang baru pulang dari luar kota biasanya diberikan stiker, tempelan, dan lain-lain, kemudian diobservasi, isolasikan selama 14 hari ke depan. Memang terbukti bahwa dengan adanya perpindahan dari satu tempat ke area lain, beresiko tinggi, Bu Ira. Sehingga untuk dapat membatasi, maka 14 hari ke depan isolasi dulu, agar tidak semakin luas, agar tidak semakin tinggi sekali jadinya. Ya, akibatnya nanti ya fatal, nambahin yang data saya yang 49.073 orang gitu jadinya. Jadi kita kan sama-sama coba membatasi, limitasi agar tidak lebih jauh lagi menginfeksi masyarakat Indonesia. Gitu Ibu Ira. Iya, nah bagaimana kejadian ini dok mempengaruhi kita yang sebenarnya masih harus beraktivitas gitu dok? Apakah ada pengaruhnya sebenarnya? Sebenarnya banyak Ibu Ira. Jadi memang usul sarannya adalah bagaimana caranya kita menaati protokol kemarin sebenarnya. Jadi kita lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Nah, harusnya ditepati kemarin agar tidak mudik atau pulang. Hanya saja kan kejadian sudah. Kemudian setelah kejadian apa akibatnya? Makanya seperti sekarang ini, mau tidak mau agar tidak lebih banyak lagi yang sakit terpaksa ya dikarantinakan di rumah masing-masing. Ya mungkin pekerjaan ya mau nggak mau ya dari rumah dulu kalau memang masih beraktivitas. Gitu sih sebenarnya, Bu Ira.